Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Esa Rahma Aulia dengan NIM G41241109 dari golongan C. Saya akan menjelaskan mengenai penyakit sistem pendengaran, yaitu otosklerosis, pada mata kuliah klasifikasi kodifikasi penyakit dan masalah terkait sistem panca indera, saraf, dan mental dengan dosen pengampu yaitu Bapak Raffi Setiawan, HP SGAP MS MKes. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari otosklerosis. Oto memiliki arti telinga dan sklerosis memiliki arti pengerasan abnormal. Jadi, otosklerosis merupakan pengerasan abnormal yang terjadi pada telinga. Otosklerosis memiliki kondisi yang pengaruh tulang kecil di telinga tengah yang disebut steps. Nah, steps itu berarti ada di bagian tengah telinga. Steps ini dapat menjadi atau tidak bergerak sehingga mengganggu proses pendengaran. Kemudian kita masuk pada etiologi. Etiologi dari otosklerosis sendiri itu sebenarnya masih diketahui dengan pasti. Namun, ada beberapa studi menemukan hubungan antara otosklerosis dengan faktor-faktor lain. Seperti yang pertama ada faktor genetik. Jadi penyebab jadi faktor genetik ini merupakan faktor turunan. Ada beberapa studi mengatakan bahwa sekitar 50% penderita memiliki riwayat keluarga dengan kondisi serupa. Nah, meskipun demikian, faktor genetik bukan merupakan penyebab utama, melainkan hanya meningkatkan resiko terjadinya penyakit dari otosklerosis itu sendiri. Selanjutnya ada autoimun dan inflamasi. Reaksi autoimun dan inflamasi ini juga berperan dalam terjadinya otosklerosis. Aktivasi respon autoimun dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Beberapa mediator inflamasi seperti NF-alfa berperan dalam meningkatkan aktivitas osteoklas dan proses perubahan tulang, sehingga ini dapat mempengaruhi uh, otosklerosis itu. Kemudian ada infeksi campak. Nah, infeksi virus campak ini diduga berperan sebagai faktor pemicu otosklerosis. Beberapa penelitian menemukan adanya RNA virus campak pada jaringan tulang yang terkena pada reseptornya pada steps. Virus ini dapat memicu proses inflamasi pada fase aktif penyakit. Namun, peran virus campak dengan terjadinya otosklerosis mungkin merupakan sebagian besar. Itu bisa terjadinya langsung dengan otosklerosis. Yang selanjutnya itu ada hormon. Beberapa studi menemukan adanya hubungan antara otosklerosis dengan kehamilan dan pengaruh seks pada progresivitas otosklerosis. Estrogen menghambat resepsi tulang dengan cara menghindari aktivitas osteoklas secara langsung dan mengurangi produksi posting secara autokrin dan parakrin. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Gejala otosklerosis dapat bervariasi dari satu individu ke individu lain, tetapi gejala umumnya itu dapat meliputi yang pertama ada penurunan pendengaran. Nah, pendengaran yang bersifat progresif ini adalah gejala utama otosklerosis. Awalnya seorang mungkin mengalami kesulitan mendengar suara suara yang rendah atau di lingkungan yang berisik. Namun, seiring berjalannya waktu, pendengaran dapat menjadi lebih signifikan. Nah, jadi, uh, meskipun tidak ada suara yang beda ataupun tidak ada lingkungan yang berisik, itu pendengarannya penurunan pendengarannya itu rendah. Kemudian ada tinnitus. Tinnitus ini merupakan sensasi bunyi pring atau dalam telinga. Meskipun sebenarnya tidak ada suara tersebut, tiba-tiba itu ada suara dingin. Yang ketiga ada vertigo. Nah, beberapa individu dengan otosklerosis ini mungkin dapat mengalami vertigo episodik yang merupakan perasaan pusing atau seakan-akan lingkungan sekitarnya besar.
Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi atau spirosis histopatologinya dibagi menjadi tiga fase, yaitu otospongosis atau yang disebut dengan fase awal, kemudian fase transisional dan otospongosis lanjut. Nah, fase otospongosis ini terjadi hipervaskularisasi, hipervaskularisasi atau sponiosis. Nah, aktivitas sel meningkat. Jadi osteosit, osteoblast, dan histiosit itu akan meningkat. Kemudian terjadi resorpsi tulang lama, sehingga terbentuk tulang baru dan amfi itu naik dan kolagen bentuknya menurun. Hasilnya tulang menjadi bony atau sports. Kemudian fase kedua yaitu fase transisional, fase lanjutan pada otosklerosis. Jadi perubahan aktivitas sel. Pada fase ini, maka osteoklasis itu akan turun dan osteosis itu akan naik. Boleh terjadi sklerosis. Jadi beralih dari tulang lunak atau spongi jadi tulang keras, yang disebut dengan sklerotik. Fase yang ketiga ada fase otosklerosis atau fase lanjut. Terjadi sklerosis tulang yang semakin luas, jadi pendengaran itu berkembang dari tuli kognitif menjadi tuli campuran, kognitif plus sensori moral. Ini terjadi karena kerusakan klea dan sel rambut akan disebut dengan hair cell. Selanjutnya komplikasi otosklerosis. Nah, komplikasi otosklerosis ini dari yang kita ketahui tadi, maka terdapat beberapa kondisi, yaitu tuli kognitif atau awal, kemudian tuli sensorial, dan tuli campuran, diffuse sensory neural, tinnitus dengan di telinga, dan vertigo atau gangguan keseimbangan. Penanganan medis untuk otosklerosis yang itu bisa dengan terapi farmakologis. Nah, ini penderita bisa mengonsumsi natrium klorida, bifosfonat, flavonoid, dan vitamin D. Kemudian terapi non farmakologis ini bisa menggunakan alat bantu pendengaran, dan yang terakhir ada penanganan medis dengan pembedahan. Jadi dengan operasi itu stapedotomi dan tapedektomi. Nah, ini referensi yang saya dalam pembuatan materi ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.